mulia Beliau Dr. Haji Abdullah Ridwani MPD dan Ketua Harian Yayasan Pesantren Darussalam Bagi sikatnya kepada para santri rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang berbosanya beribu-ribu macam nikmat di antara nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat wa salam semoga kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man tudhiru wa innahu fala yusalli alayya. Sepaling-paling rumahku ketika namaku disebut di dalam di sisinya maka dia tidak mau bersalawat atasku. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalan nasi yaumil qiyamah aktsaru alayya salatan. Rawahu Tirmidzi hadis 1578. Sepaling utama umatku dia hari akhirat kelak yang memperbanyak salawat atasku. Teman-teman santri rahimahullah, pada dasarnya manusia ini terbagi dari tiga bagian. Yang pertama ada manusia yang mementingkan dunia saja. Yang ketiga ada seseorang yang mementingkan akhirat saja. Yang ketiga ada manusia yang mementingkan akhirat saja. Sekarang kita perincikan satu persatu. Yang pertama ada seseorang yang mementingkan dunia saja. Orang ini dalam aktivitasnya dan kesibukannya, seluruh aktivitasnya ia niatkan untuk dunia saja. Dia tidak mau dengan urusan akhirat. Dia tidak mau tahu tentang teman dan lawannya, asalkan di dalam dunianya ia bisa tercapai. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman di dalam surah Al-A'la yang berbunyi wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman juga di dalam surah Ad-Duha wal akhiratu khairu laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Agar lebih pentingnya marilah kita simak singkat cerita seseorang yang mementingkan dunia saja. Qarun namanya. Qarun ini adalah seseorang yang fakir miskin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah. Selang beberapa hari Qarun ini menghadap ke Nabi Musa alaihissalam. Apa katanya Qarun ini kepada Nabiullah Musa? Wahai Nabiullah Musa, doakanlah aku agar aku diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya Nabiullah Musa ini? Ya Qarun, apakah kalau kamu akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu akan membantu fakir miskin? Apakah kamu akan mengeluarkan zakat? Apa jawaban Qarun ini? Tentu wahai Nabiullah Musa. Selang beberapa tahun kemudian Qarun ini berubah hidupnya menjadi orang kaya dan kaya raya. Dimanapun dia pergi, kunci berangkasnya selalu dipikul oleh puluhan kuda. Dan singkat cerita, Qarun ini dengan keteladaannya, Qarun ini dan seluruh pasukannya dimakan oleh tanah di dasar bumi. Sering kita ketahui ada banyak seseorang yang membuat menemukan harta karun di dasar bumi. Teman-teman sekalian rahimahumullah, dasarnya manusia yang kedua itu adalah ada seorang yang mementingkan akhirat saja. Orang ini tidak mau tahu keadaan istrinya, tidak mau tahu keadaan anaknya, asalkan dia memfokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu
Sebagai contoh kecil, ada seorang penulis yang bernama Akbar Ali yang mengisahkan ada seseorang yang mementingkan akhirat saja. Haji Soleh namanya. Haji Soleh ini dengan kesibukan kesehariannya dia selalu itikaf di masjid, selalu salawat dan fokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tahu keadaan istrinya, tidak mau tahu keadaan sholat anak-anaknya. Singkat cerita, Haji Soleh ini meninggal dunia dengan teman-temannya yang dikumpulkan di akhirat yang akan diprotes, yang akan memprotes apa yang telah diterimanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu teman-temannya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia yang disuruh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya Haji Soleh, apakah di dunia kamu sudah menunaikan sholat?" Apa jawaban Nabi Soleh ini? Tentu ya Allah. Apakah di dunia kamu sudah menunaikan haji? Tentu ya Allah. Apakah di dunia kamu sudah menyuruh anak dan istrimu untuk beribadah kepadaku? Seketika Haji Soleh ini diam, tidak mampu menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan Haji Soleh ini dimasukkan ke neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik. Golongan yang ketiga adalah orang yang mementingkan dunia dan akhirat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa badaqi Allahu darul akhirah wa la tansa kama ahsan." Artinya, dan tuntutlah barang yang akan mendatangkan kau kebaikan dan jangan lupakan dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Mungkin hanya ini yang dapat